Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Rasti Khairunisa dari kelas TRPLB. Kita ketemu lagi, tapi sekarang kita beda pembahasan. Sekarang kita mau membuat, cuman hanya melanjutkan yang kemarin. Nih, kan kemarin kita membuat yang hapus. Kita bisa hapus bagian ini, terus hapus data, nanti hilang. Nah, sekarang kita bikin yang bagian edit yang di sebelah sini. Oke, sebelum itu kita ke VS Code-nya dulu. Nah, di bagian ini namanya di bagian file data mahasiswa. Kalian cari di bagian ini, kita salin sampai tak A menutup ini. Oke, ini kita turunin, ini juga kita turunin. Nah, udah. Nah, bagian ini kita pakai buttonnya sukses. Nah, ini. Oke. Nah, di bagian ini kita pakai namanya href. Href. Nah, ini dia. Hmm, di sini kita hapus dulu supaya isinya aja sih. Lebih ke isinya aja yang dihapus. Nah, ini kita isi dengan indeks PHP filenya. Nah, terus ini pakein pakai edit ya, edit wrap data. Kita save, kita ke browser, apakah sudah muncul? Sudah. Oke, kita pencet. Nah, ini masih ke arah ini. Nah, ini di halaman apa URL-nya tuh udah ke indeks PHP pakai edit data yang ada di sini. Nah, tuh, ini udah sama. Nah, sekarang kita bikin kita ke indeks PHP ini salah iya deh. Nah, ini kita tambahkan di bawah sini. Oh, no. Bentar. Nah, di sini udah aku benerin karena sebelumnya tuh ternyata agak berantakan di bagian ini. Bagian data mahasiswa nih, di sini tuh ada data mahasiswa. Cuman aku cuman ada satu. Nah, di sini udah aku tambahkan bagian ininya untuk edit data supaya nanti pas lagi di sini udah ke spoiler duluan. Nah, jadi pas dipencet tuh kan tadi, aduh, kan pas tadi pencet hapus tuh ini ke sini ke pagi not found. Nah,
Makanya sekarang ini pun masih masih progres. Jadi ini masih ada yang bagian yang harus diubah lagi karena yang tadi aku pencet hapus itu ke sini. Kita lihat bagian ini. Indeks PHP pada baris 50 berarti kesalahannya di 50 ini berarti. Nah, alasan tadi tidak muncul datanya karena eh, kita membutuhkan folder data, edit data. Makanya mau ini kan kesalahan di ke-50 karena di sini tuh nggak ada folder data. Jadi kita bikin dulu datanya. Nah, ini aduh bentar. Ini di dalam sum terus ke htdoc kampus dalam app ini kita bikin folder. Kita bikin folder ini. Itu bukan Fujiro tapi Fujiro. Nah, di sini di bagian ini kita bikin new folder yaitu namanya dengan nama edit. Kita enter, habis itu di dalam edit itu ada sebuah file. Filenya itu dengan nama yang ada di sini sebentar. Yo. Nah, ini. Edit data PHP namanya. Nama filenya edit underscore data. Nah, ini kita hapus. Enter. Yes. Kita open VS Code. Nah, di sini. Nah, di sini kan masih kosong dan otomatis. Coba kita cek dulu di bagian sini. Kita refresh, kita pencet hapus. Nah, ini ke bagian edit data yang kosong, tapi ini kosong masih ya. Karena emang di bagian sininya kosong. Oke. Nah, kita isi dengan form yang pastinya yang datanya yang diedit gitu. Kita ke browser. Terus itu kita ke admin LTA. Ini bukan ya. Oh, ini admin LTA yang versi 2. Kita ke admin LTA. Kita masuk. Kita masuk ke bagian formulir. Mau tulisin dulu. Nah, kita pakai yang general element. Nah, di sini kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini aja. Kita salin aja. Habis itu kita balik ke file. Kita ke si kampus lagi, bentar, ke directory PHP. Terus ke folder page, from. Nah, di sini terdapat file general HTML. Kita langsung buka. Nah, di sini kita mau mengambil bagian from-nya, kita salin saja. Dari bagian mana ya? Sebentar, aku cari. Nah, di sini kita langsung cari aja
general elemennya. Nah, dari mana ya? Dari kita tinggal paste aja di sini. Bentar ya. Nah, ini. Dari sini kita ambil aja. Kita tinggal salin saja sampai ke bawah sini. Aduh. Nah, sampai sini. Oke, kita salin. Di situ kita balik lagi ke bagian hapus data. No. Tambah data. Aduh, lupa. Oh, ini yang di data. Nah, ini kita salin aja di sini. Oke. Kita Ctrl S. Kita coba dulu. Nah, sudah ada. Sudah muncul di bagian ini. Nah, di sini aku kepanjangan buat nyalin kodenya. Di sini kita bisa hapus saja. Nah, coba kita Ctrl S. Lalu kita balik lagi ke bagian Nah, sudah. Ya, sudah. Tapi sebentar. Ada yang salah lagi tidak ya? Bukan salah sih, lebih ke kok panjang gitu. Aku bingungnya di situ. Seperti ada yang beda. Tapi ini sepertinya sudah benar. Oke, lanjut. Nah, kemudian di bagian atas ini kita bikin section. Nah, kita di sini bikin section. Tapi karena kita butuh bagian ini dulu aja. Kita hapus dulu aja. Di dalam sini kita bikin kelas container. Konten dulu. Nanti container itu buat yang di bawah. Sudah, kita sini bikin div. Nih, ini baru container. Div. Ini bisa kita hapus saja. Div. Terus dalam sini ada kelas, kita pakai kelas lagi. Container, kita pakai container fluid. Nah, ini sehabis ini kita buka. Kita coba, kita tutup ya. Sectionnya itu kita tutup. Di sini. Ini kita tutup. Bagian ini kita hapus. Bagian sini div-nya. Ini deh. Aduh. Dulu. Nah, sudah.
Nah, ini kita pakai section content sama div class container fluid ini. Ini tuh kegunaannya untuk merapikan bagian ini. Ini kan belum aku refresh. Ini kita liatin perbedaannya ya. Jadi di sini kan masih nempel gini, nggak rapih ya, berarti gitu. Tapi emang setiap awalan ini tuh pasti ada konten sama kontainer. Itu tuh yang buat merapikan ini hasil dari ini. Bentar kita refresh. Tidak ada yang berubah ya. Tapi sebentar. Seharusnya itu lebih ke agak ke sini gitu loh. Hmm, oke sebentar. Oke, ternyata emang belum dikontrol S. Aduh, kemana terus ya? Nah, ini kita kontrol S dulu. Makanya nggak ini, coba. Nah, pantes. Nggak berubah. Karena emang nggak belum dikontrol S. Nah, sekarang udah mulai rapi kan. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, sekarang kita kembali ke bagian ini. Kita mau hapus bagian form yang tidak terlalu dibutuhkan dari ini, dari sini ke bawah. Shoot. Nah, sampai from kita hapus. Coba sebentar ya. Kita kontrol dulu. Mau lihat dulu hasilnya. Apa yang barusan aku hapus. Oh iya, betul berarti. Ada malah pencet. Nah, kemudian kita akan sesuaikan nama-namanya. Ya, seperti ini yang ini. Nama. Terus ini kita kasih name. Terus itu ini. Aduh, dan semester. Kita save. Nah, sudah. Nah, bagian ini kita sesuaikan. Ini kita pakai nama kecil aja. Kayak yang sebelumnya. Ini kita kasih name. Nah, kita cari model dialog. Di bagian data mahasiswa. Mana ya?
Nah, ini nih, yang ini kita copy saja langsung. Select, kita select, kita copy, kita balik lagi ke kita Ctrl S. Kita coba ini bagian semester. Nah, tuh sudah ada. Oke. Hmm. Nah, kita sudah ini kita lanjut. Ini bagian apa ya namanya di bagian sini. Bisa berarti ini kita hapus aja. Habis itu ke sini kita hapus bagian from ininya. Nah, kita akan membuat tombol simpan. Kita di sini bikin dompet pencet simpan gitu. Kita kasih button, terus button button info. Nah, kita ketik di sini Ctrl S, kita coba kita ini refresh. Nah, sudah muncul. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini kita mau pindahin data-data yang ada di eh, ini. Jadi kita balik lagi. Aduh, kita ke VS Code dulu. Ini kita ke data mahasiswa. Nah, ini bagian ini kita ke atas. Kayaknya ini deh. Ini. Nah, di bagian ini kan data doang ya. Sini kita tambahkan. Sama dengan
Kita salin saja yang bagian ini. Coba kita tes. Habis itu kita ke ini. Kita coba coba di sini. 5328. 5328. Tadi kayaknya udah refresh sih. Coba kita sudah refresh. 5328. Bisa ya, karena emang baru perubahan di sini aja. Nah guys, di sini sudah aku benarin bagian ini. Oke, coba kita Ctrl S lalu kita refresh. Kegunaan yang tadi itu untuk link ya. Jadi nanti tuh di sini muncul indeks PHP PG edit data ini. Kita lihat aja coba. Ini kan nggak berubah. Caranya berubah gimana? Kita balik dulu ke sini. Kita coba ke something sih. Nah, hasil. Nah, ini jadi data ID 23 gitu, guys. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut berikan variabel koneksi itu untuk apa ya namanya? Untuk ini untuk nyambung ke sini. Bukan nyambung lebih ke kayak yang tadi yang kita mencet ini jadi kemana gitu loh. Jadi kayak menyesuaikan file gitu. Menyesuaikan variabel yang ada di nextnya. Nah, makanya sebelum itu kita buat dulu di sini bagian ini. Kita bikin dulu tag PHP-nya. Sudah. Kita buat variabel query-nya dulu. MySQL. MySQL query. Nih. Di sini kita kasih variabel koneksi. Ya, memang. Sebelum itu, kita kenapa nambahin variabel koneksi yang tadi aku bilang ini kita bagian itu ada di indeks PHP juga yang ini. Nah ya, sebentar. Indeks PHP atau
Oh, config guys, config. File dulu aja deh. Nah, di sini kan kita pakai variabel koneksi nih. Nah, di sini kita juga pakai ini. Nah, di sini kita ketik query koneksinya select dan ini from. Lalu kita tambahin parameternya. Where ID maaf kehapus where ID variable nah sudah kita tutup. Nih ID ini tuh terdapat pada halaman URL ini. Nah, yang dua ini. Nah, di sini kita bikin variabel ID. Variabel G. Union. Nah, ini di dalam ini kita tambahin query. Kembali ke sini.
Dari sini kita coba. Nah, nggak. Bentar. Di sini ada error data mahasiswa nomor 2. Oh ini. Oh, di sini ada salah. Hmm, nomor 2, salahnya di nomor 2 banget. ID. Ini. Ini. Bentar ya guys. Nah, oke. Di sini bagian ini sudah tidak error. Sebentar. Nah, bagian ini kan sebelumnya error, sekarang sudah dibenarin. Oke, sekarang kita mau ganti filenya yang ini. Aduh, sebentar. Ya, bagian yang ini kita ganti dengan ini benar. Nih, kita ganti edit data mahasiswa. Oke. Nah, lalu kemudian kita tampilkan ini value-nya di bagian pencetnya. Ya, ada yang salah. Nah guys, pantas saja di bagian tadi yang website ini ada error karena memang aku salah naruh bagian ini. Aku tadi malah naruh di bagian data mahasiswa yang dimana itu bikin error dan akhirnya aku pindahin ke edit data PHP. Aku nggak fokus sama file-filenya tadi dan sekarang kita lanjut next. Nah, di sini kita yang ini general elemennya itu kita bisa ganti dengan title-nya ini kita bisa ganti dengan edit edit data mahasiswa. Itu ini di sini ditambahin sama ini PHP. Oh, merah. Wait. Salah naruh. Ini di sini. PHP. Oh, maaf. Hmm. Saya kasih value. Terus di sini buka ini PHP. Oh,
Kita save. Namanya sudah muncul ya guys, tandanya. Kita tinggal copy paste aja. Nah, ini udah. Kemudian ini kita hapus aja. Nah, udah. Nah, untuk yang bagian ini semester, ini bisa kita taruh di sini. Nah, ini kita benerin dulu. Nah, kita Ctrl S. Aduh, salah dulu. Kita Ctrl S, lalu bisa ke sini. Hmm. Nah, ini udah muncul. Kanan semester 1. Nah, di sini sama ya, guys. Karena emang aku pencet ini memang. Nah, ini coba kita coba ya. Ini kalau kita ganti jam studio. Kita coba simpan. Wow, sepertinya kalau yang ini belum connect ya. Masih ibaratnya masih belum ini link masih belum ke bagian edit data. Jadi kayak kalau di edit tuh pasti nanti ada di data mahasiswa gitu. Hmm. Nah, sekarang kita mau kasih form ini tuh apa ya namanya ya? eh kita kasih metode. Hmm, metode. Kita kasih metodenya itu get. Lalu kita kasih open. Next. Hmm. Hmm. Update.
Nah, di sini tuh kita otomatis membuat folder namanya update, nanti filenya tuh update data. Betul. Nah, di situ kita save, itu cursor, itu kita refresh dulu. Nah, kenapa not found? Karena emang kita belum buat folder update slice. Slice itu kayak foldernya update nih. Nah, nama filenya di dalam update ini update update apa tadi tuh? Nah, ini update underscore data PHP. Oke. Di itu kita mau ke ini, mau bikin file foldernya dulu. Nah, sekarang kita mau buat foldernya yang tadi yang aku bilang, bikin folder update dulu. Update. Nah, dalam update ini kita bikin file em, yang harus nama ini tuh harus sama yang ada di tadi itu. Namanya itu update underscore php. Nah, bagian ini ya kita hapus. Mantap. Yes. Oke, di situ kita bisa open with ini password dan di situ lanjut. Nah, di situ kita bisa ke folder lagi. Kita cari, tinggal salin aja di bagian yang apa ya? Yang bagian tambah data, data mana yang ini apa? Nah, ini loh. Ini tinggal salin saja. Nah, ini kalau misalnya kita salin aja, kita Ctrl C. Kalau kita balik lagi ke bagian halaman apa tuh tadi? Update, update, mana update, update, update. Nah ini dia. Kita kontrol ini. Nah, langsung lalu kita ini. Nah, guys, kita lanjut di sini. Bagian header kita ini aja, kita komen saja. Nah, kok sampai 2 ya? Bagian ini yang bagian ini aja isinya aja. Yang bagian ini aja yang kita apa ya namanya? Kita ganti dengan update pb underscore mahasiswa. Kita set nama nama juga.
name, semester, semester, ID, bentar koma dulu. Oh enggak deh, kan ini baru ibaratnya. Enggak, dia sini ID variabel ID. Hmm, Nah ini, ini udah bisa kita coba. Ini. Nah ini udah aku benerin, tadi tuh agak berantakan bikin bingung. Makanya sekarang kita udah kan ini udah. Habis itu kita ke bagian edit data. Nah di bagian ini, bagian ini, bentar-bentar. Nah bagian yang ini yang tadi benar berarti ini. Ini kita patch, aduh, bawah aja. Di sini kita ganti ID. Diambil karena ini nih, ID-nya. Ctrl S. Nah ini udah kosong. Terus kita kembali ke VS Code. Kita ke update data PHP. Ini kita lepas. Oke, ini udah masuk. Kita tinggal refresh dulu. Di sini kita ganti. Dan Hanannya ini kita ganti. Juga nggak apa-apa sih, karena kan diedit. Nah, nama Hanan jadi Rasti Indonesia. Oke, lanjut. Kita akan lanjut. Tutorialnya ini akan lanjut ke bagian salah satunya kayak cara upload file atau image memakai admin LTI ini. Jadi kita mau ulang. Ini udah bisa digunain semua ya guys. Kalian mau log out juga nggak apa-apa. Asal jangan asal tahu ininya apa sih namanya passwordnya. Nah lanjut. Nah, habis itu kita ke data mahasiswa. Kita masuk ke edit mahasiswanya lagi. Nah, kita tuh akan mengupload file atau
Image-nya itu di sini. Ya, oke, sekarang kita langsung buka aja voice code-nya. Kita buka bagian edit data PHP. Oke, lanjut. Oke, nah sebelum itu nanti kita akan masukkan ini agak kurang kayak ini. Hmm. Nanti itu kita akan masukkan eh untuk image di sini di sekitaran sini di samping semester di sini nih. Nah, ditaruh sini. Oke, sebelum itu kita ke Google dulu, kita cari upload image bootstrap. Kita tuh di sini kita tempatkan. Jadi kita tinggal salin aja. Maaf di sini sinyalnya agak lagi kurang. Ini beneran hilang tiba-tiba, maaf maaf. Nah, sinyalnya sudah mulai ada. Nah, habis itu kalian agak scroll ke bawah. Nah, ini aku pilih MD Bootstrap. Tinggal pencet saja. Nah, masih jelek guys ternyata sinyalnya. Tapi nggak apa-apa. Kita nunggu. Nah, di bagian ini, Allah. Nah, di sini tuh ada banyak pilihan. Kalian tinggal pilih-pilih aja di sini templatenya. Di sini aku pakai yang basic ini. Kita bisa tinggal salin aja kodenya. Nah, oke. Nah, kita balik ke ini. Nah, habis itu kita lihat nih, kita ada samping semester, select, tutup select. Nah, berarti di bawah div ini. Kita langsung pastekan saja di sini. Lalu kita rapikan dulu dulu ya. Aduh, mau ngerapikan tapi malah ini berantakan. Aduh, duh. Nah. Eh, ih kok hilang? Ih, ada-ada aja ih. Ini loh. Kok hilang ya? Aduh, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa di sini aja. Oke. Oke, ini bagian div ini kita bisa salin saja. Kita pindahkan aja. Kita ditaruh bawah div ini. Nah, ini. Kita salin aja. Lalu kita bikin div penutupnya. Div tak div di sini. Itu kita ke bentar, kita save dulu. Kita mau ke sini dulu.
Nah, sudah ada. Kita ke Flashcode lagi. Bagian ininya kita ganti aja jadi upload foto. Ini agak gagal guys, sih guys. Sebentar, sebentar. Oh. Di sini kita tambahkan name di akhir di belakang tag apa tag kelas kita tuliskan saja. Aduh, salah ngetik pula. Nah, ini name. No, yes. Name foto. Foto. Nah, udah. Bentar ya guys. Name foto. Nah, selanjutnya kita kan ke atas ini, kita cek bagian ini. Ini namanya kan folder update di ada filenya juga update data. Nah, berarti kita otomatis ke update data PHP. Kita cari update data PHP-nya. Dia ada di app gitu tahu. Update. Nah, ini. Nah, ini bagian ini apa ya namanya? Hmm. Nah, di sini tuh kita dapat mengecek nama file apakah filenya itu udah ke apa? Udah ke-upload. Nah, caranya itu kita pertama ke ini dulu, kita komen dulu, ibaratnya jangan dimunculin dulu. Di bawah semester ini kita bisa kasih variabel nama file, terus variabel file juga nih, files. Kita kasih ini foto. Nah, kita kasih ini lagi name. No, lupa kutip. Nah, nah di bawah sini kita tambahkan no. Kita tambahkan echo. Kita kasih nama variabelnya, nama file. Kita save. Kita coba ke browser. Kita refresh dulu. Kita coba upload salah satu file.
Kita coba ke bagian coba ini. Nah, ini coba kita simpan. Aduh, di sini di bagian nomor 7 ada yang salah. Seharusnya tuh ada tandanya. Di sini salah. Oke, kita cek dulu. Oke guys, di sini permasalahannya tuh ada dua. Satu ada di bagian sini. Nah, bagian ini tuh harus typo file terus ini. Terus habis itu di bagian update datanya ini yang tadi sebelumnya tuh ini belum di apa ya namanya ya? Belum dilepas. Gimana ya? Belum diginiin. Oh, nah, ini udah. Tuh. Ini udah benar. Nah, di sini cara bukti ini gimana kalau udah benar? Nah, ini kita edit. Kita ambil file bebas. Kita ambil file ini. Nanti ini akan munculnya dengan tulisan. Nah, ini dia. Gitu. Berarti ini berhasil, guys. Nah, bagian yang sekarang ini kan tadi cuma masuk ke halaman berikutnya ya dan kosong. Nah, kita mau bikin yang supaya itu nanti filenya tuh masuk ke sini. Dengan caranya apa? Ini kita ini nyalakan. Nah, bagian gate-nya ini kita ganti dengan kita ganti dengan ini udah diganti. Lalu bagian ini bentar, kita tandain saja nama foto. Nah, ini kita jadiin komentar aja. Terus itu kita bikin variabel baru, yaitu untuk lokasi fotonya itu berada di sini. Variabel variabel
Privasi variabel lagi, nama file. Oke, udah. Kita Ctrl S. Kita coba ini. Nah, di sini kayaknya dia warning di 13. Ini berarti ya. Nah, di sini ada beberapa kendala. Ini kan udah dimatiin dari komen. Ini buat lokasi fotonya. Nah, tadi udah aku benerin. Dan alhamdulillahnya sudah benar. Dan gak ada yang, gak, perbedaannya gak ada. Cuman tadi pakainya get terus ke post. Jadi yang tadi get itu dia cuma masuk di bagian apa browsernya. Tapi kalau udah gini dia masuk ke foto. Nah ini udah masuk. Sekarang bagaimana caranya biar si foto ini masuk ke website? Kita ke ini. Salah-salah. Salah lagi. Nah ini udah muncul nih. Tapi kita coba mulai ulang yang aja. Localhost HP my admin. Nah, ini. Nah, kita udah ke sini, kita ke mahasiswa. Nah, ini kita akan tambahkan satu kolom. Setelah kolom semester, kolom foto, datanya itu kita pakai Varchar. Panjangnya itu kita kasih 200. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita kembali ke VS Code. Bagian ini, oh, udah kita
kita tambahin tadi, cuman karena tadi error. Malah di sini berarti udah berarti sudah masuk datanya. Nah, mau tahu ini datanya udah masuk atau belum? Kita coba lihat di sini. Aduh, aduh, aduh. Fotonya sudah masuk. Oke, oke, kita lanjut. Oke, cukup sekian part 6 apa 7 ya lupa. Pokoknya cukup sekian part kali ini. Kita akan next ke part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.